Haleluya. Saudara, kenapa saya nggak suka dengan hukum Islam? Saya ini sudah pengalaman 40 tahun umur saya di Muslim, 41 tahun saya di sana. Saya sudah lama hidup di NII, Negara Islam Indonesia Az-Zaitun Indramayu. Kelihatannya pro pemerintah, kelihatannya suka dengan Pancasila. Tetapi Panji Gumilang ini menyembunyikan agenda untuk mengubah Pancasila lalu memakai hukum Islam. Kalau Panji Gumilang itu ngomongnya umum, gayanya seperti itu, saudara-saudara harus tahu apa yang terjadi di balik otaknya Panji Gumilang itu dan orang-orang NII. Harus dipisahkan juga NII-nya Ali Imron, Amrozi, beda dengan NII-nya Panji Gumilang. Kalau NII-nya Panji Gumilang ini mau memajukan NII dengan pendidikan, jadi melatih dan mendidik santri-santrinya nanti suatu saat untuk menjadi pemimpin, lalu dikirim ke daerah-daerah itu untuk supaya hukum Islam bisa diberlakukan. Karena proklamasi negara Islam Indonesia itu harus diperhatikan. Jangan benci dengan FPI saja, jangan FPI saja yang dibubarkan, tetapi harus diperhatikan agenda yang tersembunyi dari Panji Gumilang. Kalau dia ngomong Pancasila, itu nggak ada ceritanya itu. Karena proklamasi NII itu, kami umat Islam bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah, Indonesia, 7 Agustus 1949, atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jadi hanya satu. Kalau proklamasi Indonesia kan Soekarno dan Hatta. Kalau NII Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Itu disimpan baik di dalam hati semua orang NII. Yaitu proklamasinya itu untuk mengubah Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah hukum togut. Togut, hukum iblis, hukum buatan akal manusia, hukum yang dibuat oleh bukan berdasarkan wahyu. Sedangkan NII adalah produk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebabnya saya tahu persis, saya ini konseptor dalam memajukan Az-Zaitun Indramayu. Kelihatannya pro pemerintah. Saya ini doktrinernya NII. Maka kalau tanya apa saja tentang ini, tanya saya. Saya ini sudah disekolahkan khusus untuk menguasai dasar-dasar NII, menguasai banyak hal di dalam NII itu. Maka ketika saya keluar dari NII, Panji Gumilang goyang sendiri, dia goyang. Karena saya konseptornya, saya ini pemikir.
think tanknya saya dan konseptor menyiapkan NII yang maju di masa yang akan datang. Jadi bagaimana mengubah Pancasila menjadi hukum Islam. Akhirnya saudara-saudara, akhirnya semua faksi di dalam Islam itu, entah ini entah itu, mau bunyinya kayak apa saja, FPI nanti berbentuk arah mengubah kayak apa saja, muncul orang-orang ini tetap tidak suka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saudara bisa buktikan kata-kata NKRI harga mati. Anda tanyakan perasaan orang Islam tentang NKRI harga mati, lalu tanyakan kepada orang Kristen. Yang murni NKRI harga mati hanya orang Kristen atau orang orang-orang minoritas, orang Buddha, orang Hindu. Itu NKRI harga mati itu, sungguh-sungguh. Kalau disuruh berjuang, pasti mereka berjuang habis-habisan. Tapi jangan coba-coba dengan Abdus Somad. Dia akan pelintir kemana-mana. Dia tidak suka dengan Pancasila itu, karena itu undang-undang togut. Yatba'una togut. Mereka mengikuti togut, mengikuti hukum hawa nafsu. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai hukum hawa nafsu karena buatan otak manusia. Lihat aja tuh Habib Rizik, Pancasila pantat Cina katanya. Aduh, penghinaan itu. Nah, ini bagaimana saudara-saudara? Nah, kita harus berusaha. Bagaimana kita harus mendukung Pancasila dasar negara ini? Mungkin Anda tidak percaya, termasuk para tokoh di MUI, semua tidak suka dengan Pancasila. Mereka benci dengan Pancasila. Tapi tanyakan kepada Saifuddin Ibrahim yang sudah berubah ini, yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah mengalami pendamaian karena Kristus, yang sudah tenang hidupnya karena saya pasti masuk surga. Maka di Matius 5 ayat 20, Matius 5 ayat 20, apa kata Tuhan Yesus? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Ini maksud ahli-ahli Taurat itu ulama dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu ya yang menganggap dirinya kiai besar di mana-mana. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang Kristen harus lebih baik daripada kiai manapun, pendeta manapun, ustadz manapun, biksu manapun. Itu harus lebih baik. Kita harus lebih baik. Jangan mencemarkan mata, telinga, mulutmu dengan hal-hal yang buruk. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan kehidupan keagamaan mereka dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Inilah live saya pagi hari ini untuk menggugah kita semua cinta kepada Pancasila, NKRI. Hidup kita harus damai di Indonesia ini. Saya yakin kalau Anda semua sudah cukup mengerti apa yang saya sampaikan ini, maka kita akan
Indonesia ini akan menjadi negara superpower di masa yang akan datang. Nggak lama lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.